Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai analisis resiko operasional pada Boeing 787. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ahmad Faiz, yang kedua Anggi Regita Pramesti, dan yang terakhir saya sendiri, Friska Maidiva Oviliana. Berikut adalah latar belakang mengenai Boeing Company. Boeing Company merupakan sebuah perusahaan pesawat dirgantara yang bermarkas di pusat Amerika Serikat dengan merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang yang didirikan pada tahun 1916. Pada tahun 1997, sejak pemerintah Amerika Serikat menderegulasi perjalanan udara, lebih banyak maskapai yang telah memasuki pasar yang menyebabkan persaingan sengit dalam harga antara Boeing Company dengan maskapai lainnya. Lalu pada tahun 2003, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, Boeing memutuskan untuk fokus mengembangkan pesawat inovatif 787 Dreamliner. Lalu berikutnya yaitu mengenai strategi pertama perusahaan Boeing Company adalah menciptakan nilai pada pesawat guna agar penumpang dapat meningkatkan pengalaman perjalanan wisatanya. Lebih dari 50% dari struktur utama 787 pesawat akan terbuat dari bahan komposit daripada bahan tradisional seperti aluminium. Namun pada tahun 2007, perusahaan mengumumkan penundaan pembuatan pesawat 787 Dreamliner. Hal ini menyebabkan pengiriman rantai pasok ke perusahaan harus mengalami penundaan lebih dari 2 tahun. Perusahaan saat ini tengah menghadapi penundaan berkelanjutan untuk penerbangan perdananya dan pengiriman pesawat kepada pelanggan. Lalu poin yang pertama yaitu resiko operasional yang dihadapi oleh Boeing Company. Yang pertama, perusahaan belum menguji ketidaklayakan bahan dalam uji terbang. Yang kedua, dalam pemasok tingkat 1, mengalihdayakan tugas kepada pengembangan mitra tingkat 2. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan memiliki tim manajemen yang tidak berpengalaman. Dan yang terakhir, ketidakpuasan serikat pekerja dengan keputusan Boeing untuk melakukan outsourcing lebih banyak. Lalu poin kedua, yaitu mitigasi resiko. Mitigasi yang pertama, untuk meningkatkan keamanan badan pesawat komposit, Boeing sedang mendesain ulang badan pesawatnya dengan menggunakan bahan tambahan untuk memperkuat struktur sayap pesawat. Lalu mitigasi yang kedua yaitu, setelah menyadari bahwa beberapa mitra strategi tingkat pertama tidak mempunyai pengetahuan untuk mengembangkan bagian yang berbeda, Boeing melakukan pengalihan kepada pemasok tingkat kedua untuk mengembangkan komponen yang diperlukan. Mitigasi yang ketiga yaitu karena Boeing menggunakan rantai pasokan yang tidak konvensional, struktur untuk mengembangkan dan membangun Dreamliner. Oleh karena itu, penting bagi Boeing untuk membentuk tim kepemimpinan yang termasuk beberapa anggota yang memiliki ketersediaan terbukti dengan keahliannya untuk mencegah dan mengantisipasi resiko tertentu. Lalu mitigasi yang terakhir yaitu pada masalah keamanan kerja, hambatan utama untuk mencapai kesepakatan adalah Boeing setuju untuk membatasi jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh vendor luar. Oleh karena itu, konsep outsourcing Boeing sejumlah besar pekerjaan untuk mitra global dapat menjadi terancam hilang dan biaya produksi bisa naik. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang respon Boeing terhadap risiko. Yang pertama, meningkatkan rantai pasok. Boeing seharusnya memberikan insentif bagi semua pemasok termasuk nilai Exastar yang telah dikompromikan secara signifikan untuk mengkomunikasikan informasi yang tepat waktu. Boeing seharusnya memasukkan pemasok untuk memberikan semua informasi dan mengharuskan semua mitra strategis untuk berkontribusi. Yang kedua, meningkatkan proses bagian pemasok strategis supplier. Boeing mengevaluasi setiap pemasok kemampuan teknis dan manajemen rantai pasok untuk mengembangkan dan membuat produk tertentu dari Dreamliner, yang memungkinkan Boeing memiliki pemasok strategis tingkat 1 yang lebih mampu, untuk menghindari potensi penundaan yang disebabkan tidak berpengalamannya pemasok tingkat 1. Yang ketiga, mengubah kontrak pembagian risiko. Untuk menyelaraskan insentif di antara semua mitra strategis, Boeing seharusnya menyusun kontrak dengan hadiah
atau penalti. Yang keempat, pimpinan semua keterampilan yang diperlukan, Boeing akan memiliki keahlian dan wewenang yang diperlukan untuk menanggapi masalah penundaan secara lebih efektif. Yang kelima, manajemen hubungan tenaga kerja yang proaktif. Jika strategi outsourcing dibenarkan secara finansial, Boeing dapat mengelola hubungan kerjanya secara proaktif dengan mendiskusikan strategi tersebut, dengan menawarkan jaminan pekerjaan, dan dengan memperoleh persetujuan dari serikat pekerja. Manajemen hubungan kerja yang proaktif ini akan menciptakan kemitraan yang saling lebih menguntungkan yang dapat menghindari pemogokan tenaga kerja. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Mitigasi dari risiko pasokan setelah menyadari bahwa beberapa mitra strategi tingkat 1 tidak mempunyai pengetahuan untuk mengembangkan bagian yang berbeda dari pesawat atau pengalaman dalam mengelola pemasok tingkat 2 untuk mengembangkan komponen yang diperlukan untuk bagian. Boeing menyadari kebutuhan untuk mendapatkan kembali atas kendali proses pengembangan 787 karena Boeing menggunakan rantai pasok yang tidak konvensional struktur untuk mengembangkan dan membangun Dreamliner. Oleh karena itu, penting bagi Boeing untuk membentuk tim kepemimpinan yang termasuk beberapa anggota yang memiliki persediaan terbukti dengan keahlian untuk mencegah dan mengantisipasi risiko tertentu. Meningkatkan proses bagian pemasok strategi supplier, Boeing mengevaluasi setiap pemasok kemampuan teknis dan manajemen rantai pasok untuk mengembangkan dan membuat produk tertentu dari Dreamliner, yang memungkinkan Boeing memiliki pemasok strategis tingkat 1 yang lebih mampu. Untuk menghindari potensi penundaan yang disebabkan tidak berpengalamannya pemasok tingkat 1. Tim manajemen yang proaktif dengan memiliki tim kepemimpinan dengan semua keterampilan yang diperlukan. Boeing akan memiliki keahlian dan wewenang yang diperlukan untuk menanggapi masalah penundaan secara lebih efektif. Manajemen hubungan tenaga kerja yang lebih proaktif. Jika strategi outsourcing dibenarkan secara finansial, Boeing dapat mengelola hubungan kerjanya secara proaktif dengan mendiskusikan strategi tersebut, dengan menawarkan jaminan pekerja, dan dengan memperoleh persetujuan dari serikat pekerja. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.